Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur, dimanapun Anda berada, bertemu dengan saya, I Gusti Bagus Natapati, dari Badan Penyiaran Hindu PHDI Jawa Timur. Kali ini saya berada di Mandala Utama Pura Sanggabuana Lanut Iswahyudi, dan pada kesempatan ini hadir beliau Ratu Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala dari Griya Sandi Surabaya, Kajre Sandi Surabaya. Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ratu Istri. Om Swastiastu Pemangku. Om Swastiastu. Dan saya juga di tempat ini ditemani umat Hindu yang ada di Madiun. Om Swastiastu, Semerton Sinami. Tema yang dibahas kali ini adalah konsep leluhur Pitrarene menuju kebebasan, moksa. Barangkali dari teman-teman kami banyak belum memahami tentang leluhur. Oleh karena itu, nanti kami mohon Ratu Pandita bisa menjelaskan tentang siapa sih leluhur. Kemudian, kenapa ada pemujaan leluhur? Yang ketiga, kenapa ada upacara Pitrayani? Dan yang keempat adalah bagaimana kalau sampai kami atau kita meninggalkan leluhur. Nah, sebelum ini Bapak Ratu Pandita menjelaskan, ini mohon nanti para umat sedharma Semerton kami sedamian mohon juga didengarkan dengan seksama supaya kita bisa memahami konsep leluhur Pitrarene menuju kebebasan atau moksa. Barangkali ini nanti langsung saja Ratu Pandita kami mohon untuk bisa memberikan suatu penjelasan terhadap umat sedharma. Pertama-tama Pandita ucapkan salam puja umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abhigana Mastu Namo Sidem. Om Sidirastu Tadastu Ya Namo Swaha. Astungkara. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan puja Astungkara ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Ida Betara Sane Melingi Riang Pura Lanut Iswahyudi ini, Sanggabuana ini yang kita sucikan bersama-sama, yang telah memberikan waranugrahanya kepada kita semua. Seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa pertemuan kita pada pagi ini adalah membahas masalah konsep, masalah leluhur. Sebelum menginjak ke masalah peleluhur, kita juga harus paham dulu. Kita berasal dari mana, mau kemana, dan seperti apa. Yang pertama, kita berasal dari mana? Kita berasal dari cinta kasih. Berkembang dengan cinta kasih, berakhir pun harusnya dengan cinta kasih. Cinta kasih pertama adalah mulai awal pertemuan antara bapak dan ibu. Itulah cinta kasih pertama yang akan memproses kehidupan kita sebagai manusia. Dari awal pertemuan, pacaran istilahnya antara laki dengan perempuan, di situ adalah ketemu namanya asmara. Setelah ada perikatan perkawinan, di situ baru adalah pertemuan wiwaha, sehingga menghasilkan benih-benih yang akan mengawali kehidupan sebagai manusia. Dalam bulan pertama pertemuan antara bapak dan ibu, itu sudah membentuk suatu zat yang namanya gonta. Dalam pertemuan antara darah putih dengan darah merah, sperma perempuan dan laki-laki bertemu,
itu akan menghasilkan suatu benih kehidupan yang akan memproses seorang manusia akan lahir. Dalam perjalanan pertemuan bulan kedua, itu sudah ada 2 unsur yang masuk ke dalam janin seorang ibu. Kedua, masuk ke dalam akan membentuk. Di situ ada namanya menjadi dwi warna. 2 warna sudah bertemu. Ini baru zat-zat yang akan membentuk suatu janin. Dalam bulan ketiga, maka di sana terbentuk lagi 3 warna, triwarna. Laki-laki, perempuan, dan banci. Ini proses kita kalau harus tahu dulu sebelum kita melangkah ke sana bagaimana nanti selanjutnya. Bulan keempat itu sudah mulailah zat-zat alam semesta ditambah dengan 9 kekuatan alam semesta mulai masuk ke dalam janin itu, memberikan anugerah ke dalam janin. Sehingga janin sudah mulai bisa berbentuk. Di bulan kelima, di situ barulah yang namanya saudara kita 4. Nanti ini mengarah kepada, kalau orang Jawa, durul papat 5 pancer. Nah kalau di Bali itu namanya satu sana. Kalau di Jawa kan durul papat 5 pancer ini. Saudara yang pertama baru masuk di bulan kelima. Masuk menjadi penjaga yang pertama. Di bulan ke-6 masuklah saudara kita yang kedua. Di bulan ke-7 masuk saudara yang ketiga. Di bulan ke-8 masuklah saudara yang keempat. Di bulan kelima lengkaplah saudara kita 5 itu menjadi 1. Di bulan ke-10 lahirlah si jabang bayi karena sudah berbentuk semua. Sudah punya rambut, sudah punya mata, sudah punya lengkaplah dengan segala macam. Maka di bulan 10 lahirlah si jabang bayi. Dengan namanya Babu Ambro. Kalau di Bali ini terpaksa saya ini kan ya, biar ininya. Kalau di Jawa kan tidak bisa mengasih nama. Kalau di Bali apa namanya? Kalau dalam Babu Ambro, Babu Lembano, Babu Kekeret, dan Babu Ugian, Babu Kekeret. Itulah 4 saudara kita yang diajak kita lahir bersama-sama. Begitu lahir ke dunia, maka berubahlah nama daripada saudara kita menjadi Islair, Islabir, Imokair, dan Imakair. Nah setelah berusia 2 tahun, itu berubah lagi menjadi Ianto, Ipreto, Ikalo, dan Idengen. Nah setelah mendapatkan upakara, menginjak usia 2 tahun, 3 tahun, si jabang bayi ini sudah bisa menyebut bapak ibu. Disitulah berganti nama menjadi si Anggopati, Merajopati, Banaspati Rajo. Anggopati akan pergi ke timur, menguasai alam semesta yang di timur. Merajopati pergi ke selatan, menguasai Buana yang selatan. Kalau di timur beliau menjadi Buto Abang. Menjadi Buto Abang, penguasa goa dan tebing serta pinggir pantai. Kalau ke selatan itu menjadi Buto Merah. Merajapati menguasai Setro Gandomayu, menguasai jalan raya, perempatan, pertigaan, menjadi Buto Bang. Yang ke barat beliau pergi ke dua barat, itu adalah Banaspati, menjadi Buta Kuning, menguasai pohon-pohon besar. Nah, jadi kalau pohon besar itu ada yang menguasai, itulah Banaspati. Nah, kalau yang ke utara itu adalah Banaspati Rajo, menjadi Buto Ireng, menguasai sungai, danau, got, itu saluran, itu termasuk Banaspati Rajo. Itulah saudara 4. Ampura Ratu. Tadi Ratu telah menjelaskan begitu jelas tentang sebelum kita mengenal leluhur adalah Catursana. Dari Catursana ini nanti kemudian akan menjadi apa? Nah barangkali nanti mohon Bapak Mangku Gede Dwije untuk bisa menambahin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Singgih Ratu Pandita.
kami selaku pewakil umat dari Pura Sanggabuana Lanut Iswahyudi mengucapkan terima kasih atas penjelasan Ratu Pandita tentang Catur Sana yang selanjutnya akan membimbing kita di kehidupan ini dalam perjalanan kita melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu dalam menerima warisan utang para leluhur kita. Kemudian kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat untuk melaksanakan pitra puja kepada para leluhur yang telah membentuk kelahiran kita, yang telah menciptakan kelahiran kita, di mana orang tua kita menjadi guru rupake. Selanjutnya lah kita punya kewajiban untuk membayar hutang kita kepada orang tua kita yang nantinya akan kita laksanakan sebagai salah satu daripada pancayatnya, yaitu pitra yatnya. Demikian. Selanjutnya mohon Ratu Pandita juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan leluhur kita untuk kita laksanakan pitra puja. Ini Ratu Pandita. Nggih. Ini yang tadi konsep kita itu tentang keleluhuran. Nah, sekarang pertanyaan pertama, siapa sih itu leluhur? Demikian Ratu Pandita. Mohon dijelaskan. Itu semua. Jadi begini, para umat sedharma, yang dikatakan leluhur adalah beliau-beliau yang telah mendahului kita, terutama adalah yang telah melahirkan kita ke alam semesta ini, yaitu Bapak dan Ibu kita. Karena kita pernah dilahirkan, secara etika kita punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kita itu didasari oleh cinta kasih. Sehingga perjalanan sang leluhur itu akan selalu memberikan pencerahan pada kita. Kalau kita lupa dengan leluhur, konsep leluhur ini, sehingga kita juga kebingungan, tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan, sehingga dalam sastra yang ada di kita, Hindu khususnya, yang sekarang masih kita lestarikan yang di Bali terutama, dalam pitrayatnya itu ada sampai 11 macam pitrayatnya untuk menyucikan leluhur kita. Sampai yang paling gampang sampai paling ruwet itu ada. Ampura Ratu. Ya. Ini tadi kan leluhur sudah dipahami. Ya. Siapa sih leluhur itu? Ternyata yang paling dekat leluhur itu adalah orang tua kita. Ya. Kan itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kenapa ada pemujaan leluhur? Nggih, semua. Jadi kenapa kita harus memuja leluhur? Karena secara konsep kita itu namanya berterima kasih. Siapa saja pernah ditolong, pasti kita akan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak mengucapkan terima kasih, berarti kita berdosa. Siapa saja yang tidak menghormati leluhur, mereka adalah alpaka. Kalau alpaka di Bali namanya itu tulah. Tulah itu sudah berdosa yang paling besar dosanya. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di alam ini maupun di alam sana. Jadi begitu. Jadi kalau siapa saja meninggalkan leluhurnya, melupakan leluhurnya, mereka akan masuk ke dunia kegelapan. Suksema Ratu. Ya. Berarti mulai sekarang barangkali semeton kami para umat sedharma sudah memahami tentang keleluhuran itu. Oleh karena itu yang disebut pemujaan keleluhuran itu bagaimana bentuk pemujaannya dan mengapa ada anuan dari kenapa leluhur itu dipuja dalam bentuk apa? Dursang Bapak Mangku. Miring, suksema, Bapak pengacara, kita lanjutkan dengan pemujaan leluhur. Kita khususnya di Pura Sanggabuana ini sudah mempunyai Candi Kamoksan. Dan sudah 2 kali ini kita melaksanakan pemujaan khusus kepada para leluhur yang sudah dilinggihkan di Candi Kamoksan, yaitu pada saat Hari Raya Kuningan. Sebelum kita melaksanakan upacara di Mandala Utama, kita pada umat Hindu yang ada di Madiun yang
leluhurnya sudah dilinggihkan di Candi Kamoksan, itu kita melaksanakan pemujaan leluhur dalam rangka menghormati cinta kasih beliau yang telah menurunkan keberadaan kita di sini. Demikian kira-kira. Jadi setiap Hari Raya Kuningan, mohon Perti Sentane yang sudah leluhurnya dilinggihkan di Candi Kamoksan mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemujaan kepada beliau sebagai rasa cinta kasih kita, rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah mengadakan kita. Demikian, Bapak. Susema, Bapak Mangkugetih, dalam hal ini kebetulan umat Hindu di Madiun telah mempunyai bangunan sanggar pemujaan Candi Kamoksan. Nah, barangkali mungkin kalau disamakan di Bali itu mungkin Merajan lah Sangga. Nah, kalau di sini umat kami Hindu ada di Madiun, kebetulan yang dipuja di sini adalah baru di tingkat keleluhuran yang mana. Nah, oleh karena itu tolong Ratu Prande di agendanya di agenda yang tadi sudah dijelaskan di Kuningan kita pemujaan. Apakah harus di Kuningan itu ada pemujaan itu? Nggih, suksemo. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pemujaan hari-hari itu memang kita tidak bisa lepas dari namanya hubungan antara kita dengan leluhur. Karena leluhur sendirilah sepatutnya memang untuk mengayomi kita semua. Tanpa leluhur kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan persembahyangan ke Puro Mandala Utama, ke Puro Sanggabuana, semestinya kita nyakupang tangan dulu ke leluhur, mohon restu kepada leluhur, sehingga kita mendapatkan restu, baru kita melakukan sembah bakti ke Sanggabuana. Nah, kalau kita konsep kita ambil sekarang, Galungan dan Kuningan, itu adalah konsep kalau di Bali adalah upacara leluhur. Jadi upacara menghormat leluhur di Bali itu adalah acara Galungan dan Kuningan. Galungan itu turunnya para leluhur untuk memberikan wanugrahanya kepada kita semua. Kuningan itu kembalinya para leluhur dengan meninggalkan wanugrahanya karena sudah masak kuning itu, makanya namanya Kuningan. Prosesnya itu adalah dalam proses untuk memuja leluhur. Kalau masalah konsep Galungan dan Kuningan itulah pemujaan pada leluhur. Nah, kalau di sini karena konsep ini sudah dipakai puja wali di Puro Sanggabuana, ya silahkan itu dilanjutkan. Tapi sebelum melaksanakan itu, seyogianya kita semua yang sudah melinggihkan Raja Dewatonya, melinggihkan leluhurnya yang sudah menjadi Dewa Yang. Kalau sudah melinggih di sana, leluhur itu sudah menjadi Dewa Yang, Bapak Ibu, ya, sudah bisa memberikan warunugraha kepada Bapak Ibu dalam rangka menjalani kehidupan ini. Makanya kita mempunyai kewajiban. Apa saja kewajiban kita sebagai seprestano, sebagai keturunannya, minimal kita menyakupkan tangan. Ya. Berdoa, mendoakan beliau juga kita pasti akan didoakan. Gitu. Nah, kalau kita lupa dengan leluhur, tiang Ampuro niki seyakin-yakinnya tidak akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Suksema Ratu, penjelasannya pun cukup jelas. Jadi kalau pertanyaan kami pertama adalah siapa leluhur, sudah jelas. Kemudian kenapa ada pemujaan leluhur juga sudah jelas tadi. Mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa ada pemujaan Pitrayatnya, ada upacara Pitrayatnya? Nah, yang terkait dengan leluhur, urusan Ratu. Suksema. Pitrayatnya itu adalah pembersihan Sang Panca Mahabhuta. Jadi badan kasar ini sebelum kita kembalikan itu ada prosesnya. Proses pembersihan Sang Panca Mahabhuta mengembalikan Sang Panca Mahabhuta ke alamnya. Yang dari pertiwi kembali ke pertiwi, apa kembali ke apa, tejo kembali ke tejo, itu semua kembali ke alam semesta. Karena pada intinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak sadar, semua badan kita ini minjam semua Pak. Ya,
Kepala ini minjem sama angkasa, mata minjem sama matahari dan bulan, kuping minjem sama tebing, mulut minjem sama goa, gigi itu minjem sama alang-alang gitu. Semua ini pinjaman ini semua. Itu yang harus dikembalikan. Seluruh badan ini harus dikembalikan kepada alam semesta itu sendiri dengan memproses namanya Pitroyatnya. Ada 3 tahapan yang di sana yang harus dilalui, baru bisa meninggikan yang namanya Sang Pitaro menjadi Dewa Pitaro, menjadi Dewa Yang. Nah, sandala jadi Dewa Yang, baru beliau bisa memberikan restunya. Kalau belum sampai menjadi Dewa Yang, beliau tidak akan bisa memberikan restu Warunugraha kepada anak cucunya. Sampai kapanpun Anda berusaha kuat apapun, kalau beliau ini belum menjadi Dewa Yang, mesti akan kesulitan. Waduh, seksuma pisan Datu, Mbak Dite. Dari udah jelas lah sekarang leluhur, siapa leluhur, mengapa memuja, ada puja leluhur, kemudian ada kenapa ada Pitroyatnya. Nah, barangkali ini pertanyaan yang paling buat umat sedharma ini, mohon diperhatikan apa yang akan terjadi keandai kata umat kita lah sebagai manusia sampai meninggalkan leluhur. Apa sih yang disebut meninggalkan leluhur? Nggih, suksemo. Pak pembicara, apa yang ditanyakan ini sangat luar biasa karena kepentingan untuk kita semua. Begini, Pak. Di dalam bawaan kita sudah ada, nanti silahkan dibaca, apa sih dampak kita apabila kita meninggalkan ajaran kita. Konsep ini jelas karena kita mempunyai tujuan hidup adalah Moksartam Jagadita Ca Ice Dharma. Sehingga siapa saja yang meninggalkan ajaran leluhurnya, yang jelas mereka akan masuk ke alam kegelapan. Jadi tidak ada di sana mengatakan nanti dosa, tidak ada. Tapi siapa saja yang meninggalkan ajaran leluhurnya, mereka akan masuk ke dunia kegelapan. Dunia yang sangat gelap, yang tidak bisa menemukan apa-apa. Karena tujuan agama Hindu adalah terang. Makanya kita memuja Surya untuk selalu memohon penerangan. Jadi kalau sudah mereka meninggalkan ajaran leluhurnya, pasti kau masuk ke dalam dunia kegelapan. Waduh, cukup sekali ini penjelasan Ratu Pandite, sudah dijelaskan pada umat. Semoga umat sedharma sekarang mulai meningkatkan seradi dan baktinya mulai dari keleluhuran. Oleh karena itu, ini sudah 4 pertanyaan tentang keleluhuran, ini sudah dijelaskan oleh Ratu Pandite. Nah, untuk penutupnya, sebelum ini ditutup, kami mohon ada suatu pernyataan penutupnya, closing statement dari Ratu Pandite dan Bapak Gede Mangku. Tulisan Napi ya, apa yang kira-kira harus kita petik dari ini? Barangkali mungkin yang di zaman sekarang, paling tidak di zaman kekinian ini harus terimplementasi tentang pemujaan keleluhuran. Tidak hanya sekedar nyakupkan tangan gitu. Terima kasih, Dursang. Miring, Om Swastiastu. Dengan pengetahuan sudah kita terima pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau dan menganjurkan kepada para umat dengan kesadaran khusus melaksanakan penghormatan kepada orang tua yang masih ada di kehidupan ini khususnya. Jangan sampai setelah berupa pitara baru menyesali diri. Menghormati orang tua, kakak, bahkan saudara di sekitar kita dalam melaksanakan kewajiban kita sehari-hari pada umumnya, itulah yang paling utama harus kita laksanakan. Selain setiap saat kita memuja kepada leluhur kita. Mungkin Ratu Pandite bisa menambahkan biar lebih sempurna. Ratu Pandite, barangkali ada tambahan dari penjelasan penutup ini dari Bapak. Suksemo, semeton sarang sami, mari kita tingkatkan serada dan bakti kita. Mari kita selalu belajar.
Belajar pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang selalu berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Maka kita harus selalu berubah ke hal yang lebih baik. Jangan kita menengok ke belakang. Menengoklah harus menuju ke depan yang lebih baik. Ajaran-ajaran luhur kita adalah adiluhung yang luar biasa yang telah kita lestarikan sampai saat ini. Jadi saya berharap kepada umat sedharma untuk meningkatkan kualitas SDM kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh dunia-dunia yang lain. Terima kasih Ratu Pandite, tadi itulah cukup jelas penjelasannya. Bapak, Ibu, umat sedharma, dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Tadi sudah cukup jelas di penjelasan mengenai konsep leluhur, tentang leluhur menuju kebebasan moksa. Oleh karena itu, kami berharap kita juga semuanya harus mengikuti orang-orang suci, leluhur, dan para orang tua, agar kita bisa bermanfaat dan meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat manusia di zaman kekinian ini. Tidak hanya sekedar mencakupkan tangan penghormatan terhadap leluhur, tapi kita buktikan bahwa kita memang mempunyai ajaran leluhur yang sangat luar biasa, mempunyai filosofis dan falsafah hidup yang sangat tinggi. Demikian Ratu Pandite, Ratu Bangku Gede, dan semuanya yang hadir, umat sedharma yang kami hormati. Demikian tadi acara ini. Kita akan tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om